Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurhaliza, NIM 221250000443. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode simplex. Terdapat soal, yaitu sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk A dan produk B, dengan keuntungan per unit produk A sebanyak 40.000 dan produk B sebanyak 30.000. Kebutuhan sumber daya produk A yaitu 2 jam per unit mesin dan 1 jam per unit tenaga kerja. Sedangkan produk B yaitu 1 jam per unit mesin dan 2 jam per unit tenaga kerja. Dengan batas maksimum sumber daya per minggu, mesin yaitu 100 jam dan tenaga kerja 80 jam. Di sini kita akan membuat variabel X1 yaitu jumlah unit produk A dan X2 yaitu jumlah unit produk B. Fungsi objektif Z atau keuntungannya maksimis Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2. Dengan kendala yang pertama yaitu mesin 2X1 ditambah 1X2 kurang dari 100. Diambil dari sini kebutuhan sumber daya 2X1 atau produk A ditambah 1X2 sama dengan produk B kurang dari 100, batas maksimum sumber daya per minggu yaitu 100 jam. Kendala yang kedua, tenaga kerja 1X1 ditambah 2X2 kurang dari 80. Diambil dari sini kebutuhan sumber daya tadi. Kendala yang ketiga, X1 dan X2 lebih dari 0. Tambahkan S1 atau slak 1 yaitu sisa waktu mesin, slak 2 sisa waktu tenaga kerja. Di sini membuat persamaan kendala yaitu 2X1 ditambah 1X2 ditambah slak 1 sama dengan 100. Baris kedua 1X1 ditambah 2X2 ditambah S2 atau slak 2 sama dengan 80. Lalu mengubah fungsi objektif dipindah ruaskan dari yang semula maksimis Z atau keuntungan sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2, jadi dipindah ruas menjadi Z min 40.000 X1 min 30.000 X2 sama dengan 0. Lalu di sini ada tabel iterasi. Tabel simplex iterasi 0. Basis S1 X1 2 tadi yang sama di atas ya. X2 1, slak 1 diisi 1, S2 0 dan RHS 100. Kenapa S1 ini diisi 1? Karena dia slak tadi. X1 karena koefisien di baris Z adalah minus 40.000 atau paling negatif dengan rasio baris 1 100 bagi 2 sama dengan 50. 100 dari RHS ini dan 2 dari X1 karena dia itu iterasi 1 dari pivot X1. Apa itu pivot? Pivot itu elemen kunci dalam tabel simplex yang digunakan untuk mengubah satu variabel basis. Misalnya slak 1 slak S1, S2 tadi menjadi variabel utama, misal X1 atau X2 dalam proses mencari solusi optimal. Jadi ini pivot X1 karena ini
karena ini pivot X1 jadi 100 dibagi 2 yang di X1 ini sama dengan 50. Yang baris kedua 80 dibagi 1 sama dengan 80. 80 dari RHS ini dan 1 dari X1 ini. Tabel iterasi 1. Tabel iterasi pertama ini ya. Ini tabelnya dengan penjelasan perhitungan ini. Baris 1 dinormalisasikan bagi semua elemen baris 1 dengan 2. Baris 1 ya dinormalisasikan dibagi semua elemen baris 1 dengan 2, yaitu X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,5 S1 sama dengan 50. Ini baris 1 tadi kan ini ya, karena rumusnya dibagi 2 bagi semua elemen baris 1 dengan 2, maka hasilnya ini 1 0,5 0,5 0 dan 50. Lalu yang baris kedua, baris 2 min 1 kali baris 1 baru. Baris 1 baru itu yang ini, yang sudah dibagi 2 tadi ya. Maka dihasilkan 1 min 1 X1 ditambah 2 min 0,5 X2 ditambah 0 min 0,5 S1 ditambah 1 S2 sama dengan 80 min 50. Maka hasilnya 1,5 X2 min 0,5 S1 dan 1 S2 sama dengan 30. Hasilnya di baris kedua. Lalu baris Z ditambah 40.000 dikali baris 1 baru. Baris 1 baru itu baris yang sudah dibagi 2 tadi, karena ini dinormalisasi. Jadi min 40.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 20.000 X2 ditambah 20.000 S1 sama dengan 40.000 dikali 50 sama dengan 2 juta. Maka dihasilkan adalah min 10.000 ditambah 20.000 S1 ditambah 0 S2 tambah 2 juta tadi ya. Selanjutnya ada X2 karena min 10.000 paling negatif. Pivot X2 ini ya, dengan rasio baris 1 50 dibagi 0,5 sama dengan 100, baris 2 30 dibagi 1,5 sama dengan 20. Pivot X2. Ini tabel iterasi 2 dengan perhitungan di sini. Baris 2 bagi baris 2 dengan 1,5. Kenapa dibagi dengan 1,5? Karena dia pivot X2. X2 tadi kan ini ya. Dari tabel iterasi 1 X2 itu didapatkan 0,5. Jadi di sini dibagi dengan baris 2 ya. Baris 2 tadi. Baris 2 X2 nya dapat 1,5. Jadi di sini dibagi dengan 1,5 yang
dihasilkan X2 min 0,333 S1 ditambah 0,667 S2 sama dengan 20. Dari mana hasil 0,333 ini? Dia hasil dari pembagian 1,5. Hasilnya ini. Maka ditaruhlah di baris kedua. Yang baris pertama min 0,5 dikali baris 2 baru. Baris 2 baru itu tadi. Ini. Kenapa baris 2 duluan yang dihitung? Karena dia pivot X2. Pivot X2 ada di baris kedua. Jadi yang dihitung baris kedua dulu. Maka dihasilkan X1 ditambah 0,2 ditambah dalam kurung 0,5 ditambah 0,167 dalam kurung S1 min 0,333 S2 sama dengan 40. Jadi hasil dari baris 1 min 0,5 kali baris 2 baru di sini ditulislah di baris pertama tadi. Setelah dihitung baris Z tambah 10.000 dikali baris 2 baru sama dengan min 10.000 X2 tambah 10.000 X2 min 3333 S1 ditambah 6667 S2 ditambah 2 juta sama dengan 2.200.000. Baris Z, perhitungan dari Z tambah 10.000 tambah baris 2 baru. Baris 2 baru yang tadi, yang hasil dari dibagi dengan 1,5 pivot X2. Maka hasilnya ditaruh di Z terakhir, keuntungannya. Jadi kesimpulannya, produk A dengan jumlah 40, keuntungan per unit 40.000 dengan total 1.600.000. Sedangkan produk B dengan jumlah 20, keuntungan per unit 30.000 dengan total 600.000. Jadi total keseluruhan keuntungan produk yaitu 2.200.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.